untuk acaranya. Oke. 3, 2, 1, go. Mari kita buka acaranya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Jurusan Manajemen Bapak Dr. Eli Siswanto, yang mungkin hari ini belum berkesempatan hadir, tapi saya sudah diberikan informasi bahwa beliau juga live melihat kita, dan jajaran pimpinan jurusan manajemen yang sudah memberikan kesempatan untuk kita membuat channel dan hadir di studio yang baru ini. Yang terhormat Bapak Suryo Hadi Wira Prabowo, beliau adalah pembicara kita dari sesi 1, 2, 3, dan 4. Webinar yang berseri ini akan dipandu oleh beliau yang sudah berpengalaman dan memiliki certified di Google Partner. Oke. Terus, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, para mahasiswa yang sudah mendaftar dan sudah meluangkan waktunya untuk live di YouTube channel kita. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya di tengah pandemi ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan webinar Get Ready to Add dengan tema yang pertama adalah pengenalan pengiklanan digital. Oke, kalau nggak kenal maka tak sayang katanya. Sesi ini akan hadir setiap hari Rabu pukul 9. Tapi nanti jadwal juga kami sesuaikan dengan kegiatan dari pemateri kita, Pak Suryo. Bila itu akan kita schedule ulang, kita infokan lagi nantinya. Oke. Mengawali acara hari ini, perkenalkan saya sebagai pembicara. Nama saya Dani Ajar Baskoro. Saya di Laboratorium Jurusan Manajemen yang biasa dipanggil Mimin sama adik-adik sekalian. Ya, Mimin. Face review. Iya. Numpang tenar, nanti bisa subscribe dulu di channel kita di Jurusan Manajemen, di subscribe di bawah tombol merah. Jangan lupa tekan tombol merah. Dan juga bisa follow Instagram kita di Jurusan Manajemen FEUM, atau di Instagram saya bisa, Mas Riri juga bisa. Semakin banyaknya subscribe, semakin kita bahagia. Oke, memasuki awal acara tadi, untuk acaranya adalah intinya ada webinar nanti, waktunya sekitar antara 1 sampai 2 jam, dan nanti ada sesi tanyanya, silakan melalui chatting atau mungkin bisa DM saya ke Instagram atau melalui WhatsApp di nomor kita. Pertanyaannya setelah itu nanti saya sampaikan ke pemateri kita, Bapak Suryo. Bisa melalui chat juga, silakan login di YouTube-nya masing-masing. Kita sediakan live chat, nanti akan kita live di sana. Berikutnya yang mana? Background. Backgroundnya. Oke. Karena sekaligus jadi host dan juga jadi operator. Inputnya kita matikan dulu. Oke. Memasuki acara berikutnya, langsung saja.
memasuki acara berikutnya. Full screen. Kita akan Full screen. langsung ke pemateri dari Bapak Suryo tentang webinar seri 1. Silakan disimak. Ini adalah awalnya. Jujur saja saya orang yang sangat awam dengan advertisingnya Google ke Instagram, yang ada iklan gimana sih caranya? Dibahas di sini, kita simak baik-baik acaranya. Oke, silakan Bapak Suryo. Belum transition. Oke, bentar. Hai Bu. Oke, telah hadir di sini Bu Lulu juga. Oh, biasa. Sudah lebih Bu. Oke. Ada Full yang ingin screen, full disampaikan? screen. Ya, ya. Kita sudah ke materi, silakan Mas Suryo bisa dilanjutkan. Oke. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya yang di sana dan untuk Pak Dani. Oke, jadi kita akan mulai webinar series pertama kali ini. Tapi secara overall ini temanya adalah pengiklanan digital dengan Google Ads. Jadi gimana caranya supaya kita ngiklan di Google Ads, karena sudah banyak sebenarnya orang yang memanfaatkan, sudah banyak yang pakai. Kita sering banget lagi searching gitu ya Mas ya. Tiba-tiba atas sendiri nyala sendiri, terang beda sendiri, yaitu ads. Kalau lagi scroll enak-enak lagi tiduran, tiba-tiba IG ketabrak iklan, story lagi geser-geser, muncul lah iklan, betul. Nah kayak gitu. Itu namanya pengiklanan digital, Mas. Oke. Nah, itu merupakan pengiklanan yang sangat efektif sekarang. Efektifnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas nanti. Oke. Seperti itu aja. Oke. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Suryo Hadi Wira Prabowo, dosen UM. Saya juga certified Google Partner. Kalau saya entrepreneur di beberapa usaha, ringan-ringan aja. Oke. Ini ada beberapa yang pernah 3D printing. Saya juga jual snack. Lalu yang sekarang saya pakai adalah The Insight saya, yaitu marketing consultant Mas. Ada 3D printing. Iya. Oke. Itu karena kan saya lulusan teknik Mas ya. Jadi saya punya keahlian untuk mencetak 3D, mendesain 3D gitu ya, dicetak secara produk beneran gitu. Beneran. Oke. Jadi kita bikin dummy-nya. Nanti bikin stand handphone, kita bikin dummy handphonenya, Mas Suryo bisa berarti. Iya, seperti itu. Oke, itu perkenalan singkat dari saya mungkin. Tapi ini yang akan kita bahas di dalam series webinar ini. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengenalan. Karena benar tadi yang dibilang sama Mas Dani. Kita panggil Mas saja ya. Oke. Mas Dani. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mulai semua dengan pengenalan apa itu, karena jangan sampai kita mensalahartikan. Oh ini pemasaran digital, pengiklanan digital. Oh ternyata bukan. Yang benar itu yang A dan B. Sehingga kita harus bisa mendefinisikan secara benar. Oh ini pengiklanan digital. Oke. Lalu yang kedua, persiapannya. Minggu depan kita akan bahas tentang persiapan. Jadi kalau udah ada teman-teman yang mau jualan nih, udah siapin produknya. Ini apa? Karena minggu depan kita akan bahas mempersiapkannya. Berarti harus mempersiapkan produk yang dijual juga ini ya. Iya, kita endorse, kita bawa untuk. Iya, biar bisa praktek. Oke. Jadi kalau udah punya keripik nih, keripiknya dibawa, udah siap. Jadi nanti udah kebayang produknya apa, nanti oh ternyata keripik. Karena nanti kita akan cari keyword. Kita akan cari judul. Iya, kan keyword tentang keripik sama keyword tentang sepatu beda dong Mas. Jadi keyword itu berhubungan ketika kita klik pertama di Google, itu juga akan mempengaruhi
Di mesin pencarian juga produk kita. Iya betul, itu sebabnya setiap produk akan memiliki keyword sendiri-sendiri. Karena nggak sama dong kerupuk sama sepatu. Beda. Beda kan. Nah itu sehingga udah dipersiapkan barangnya itu apa gitu, biar bisa. Ingat Itu untuk siapkan dulu produknya biar ada gambar. ke depan 2 minggu lagi kita bahas pengaturan. Kita sudah setting, kita sudah kenal, kita sudah setting. Selanjutnya kita sudah siapkan, selanjutnya kita setting. Kita udah nyiapkan berkasnya, udah siap nih mau masuk, pengaturannya seperti apa diatur. Kayak gitu. Jadi di minggu ketiga ini benar-benar kita akan terjun ke Google Ads-nya. Oke, seperti apa? Oke, yang terakhir analisis. Yang namanya pengiklanan itu juga merupakan aset. Brand itu aset. Aset itu tidak hanya dibeli lalu ditinggalkan. Kayak beli rumah, bukan beli rumah terus ditinggalkan, dirawat ya Mas ya. Dirawat betul-betul. Nah, dirawat supaya bagus terus. Nah, iklan juga. Iklan dibentuk nggak ditinggalkan, udah dibiarin jalan. Tapi kita harus lihat iklan ini performanya seperti apa. Kita analisis terus. Kan ternyata jelek nih. Iya. Jelek nih. Harus dibenerin. Berarti kan dirapiin lah istilahnya. Nah, dirapiin karena iklan nggak bisa sekali jadi langsung bener gitu. Bisa kita juga salah keyword atau mungkin salah dalam mengelola Bener. kata-katanya juga. Bener, sering kejadiannya gitu pasti. Nanti lebar terus meruncing gitu. Jadi optimalisasi. Optimasi. Seperti itu. Itu 4 series yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama hari ini. Kita bahas tentang Pengenalan dulu. Kita kenal dulu, kita siapkan, kita atur, baru kita analisa. Iya, siap. Berapa? Oke. Itu powernya dilihat nanti juga. Oke, pembahasan webinar kita kali ini adalah pengenalan pengiklanan digital. Sebelum itu semua, kita akan bahas topik dulu. Pertama itu di dalam pertemuan ini ya, apa itu pengiklanan? Saya akan selalu membahas dari yang dasar dulu. Di perkuliahan saya selalu kayak gitu. Jadi kalau saya pemasaran, apa itu pemasaran? Kalau sekarang pengiklanan, apa itu pengiklanan? Gitu. Nanti kita akan bahas. Kedua, digitalisasi pengiklanan itu seperti apa ya? Karena berbeda sekali antara pengiklanan konvensional dengan pengiklanan digital gitu ya. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya kompetisinya berbeda karena industrinya berbeda, maka kompetisi pengiklanannya beda. Ngiklanin di koran kompetisinya akan beda dengan ngiklanin di Google Ads. Di Instagram beda ya pasti ya, kayak gitu. Nanti kita akan bahas. Bisa juga di digital itu kita bisa screen yang kita sasar gitu, usianya berapa, wilayahnya di mana. Betul. Bisa di. Itu nanti lebih ke user apa ya, user specified gitu ya. Itu nanti akan menjadi keunggulan dari Google Ads. Nanti kita akan bahas itu kenapa menjadi keunggulan gitu ya. Oke. Kita akan mulai dari yang pertama adalah apa itu pengiklanan? Apa Mas? Apa? Menurut Masnya apa Mas? Pengiklanan itu apa Mas? Promo, oke, bisa. Ada lagi Mas? menyampaikan informasi produk kita. Oh benar. Informasi akan apa itu? Ya akan value nilainya. Oke, benar. Terus harganya juga mungkin berapa? Oh iya benar. Kayak keunggulan-keunggulannya mungkin. Iya ya. Oke. Mari Kita perlu tahu dulu pengetahuan awalnya itu apa gitu ya. Maksudnya pengetahuannya Mas Dani tentang pengiklanan itu apa? Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya pengiklanan itu adalah turunan dari pemasaran ya Mas. Jadi kegiatan pemasaran keseluruhan itu ada pengiklanan di dalamnya. Oke, terus Kita bahas pemasaran. Pemasaran fungsinya, fungsi organisasi dan rangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengantarkan nilai, dan untuk mengelola hubungan pelanggan. Ada 4 kegiatan utama dari pemasaran. tempatnya. Ya,
Kira-kira dari ini pengiklanan masuk yang mana, Mas? Mengkomunikasikan. Siap. Mengantarkan nilai juga, betul ya? Enggak, ini urusannya sales, Mas. Oh gitu, beda lagi. Ini sales. Hanya mengkomunikasikan saja. Oke, jadi gini, ada 4 kegiatan. Yang pertama menciptakan nilai. Menciptakan nilai ini urusannya market research. Pernah tahu market research ya? Riset pasar. Iya, betul. Riset pasar di sana, dia akan melakukan riset menciptakan nilai. Contoh, misalnya Mas Dani bikin suatu barang. Barang ini mau dijual ke pasar A. Iya. Pasar A ini butuhnya nilai apa? Nilai apa? Misalnya air aqua gitu ya. Iya. Merek lagi. Ya itu Nanti dapat iklan nanti ya. nilai kesegaran, nilai kesehatan itu yang mau disampaikan. Makanya minum air putih yang banyak. Gitu. Nanti kita akan bahas juga. Ada contoh aqua saya. Itu market research. Yang kedua mengkomunikasikan nilai. Di sini pengiklanan muncul. Mengkomunikasikan nilai. Kita sudah buat nilainya, lalu kita komunikasikan supaya orang tahu, konsumen kita tahu gitu ya. Ketika mereka tahu dan tertarik, kita harus mengantarkan nilai. Salesnya memastikan bahwa oke, kalau kita bilang kunci kita adalah kesegaran dan kesehatan, kesehatan itu harus muncul di kesehatan itu harus muncul di masyarakat atau di konsumen. Oke, gimana? Tunggu sebentar. Kita tunggu bentar. Ini ada kesalahan jaringan. Oke, saya teruskan dulu. Yang terakhir adalah mengelola hubungan pelanggan. Ketika sudah mengantarkan nilai, sudah diterima oleh konsumen, maka selanjutnya adalah mengelola. Nah, mengelola jadi supaya bisa maintain gitu ya terus ya. Dikasih diskon supaya beli lagi dan sebagainya gitu ya Mas Dani. Oke, dari 4 kegiatan tersebut kita akan bahas yang kegiatan kedua yaitu mengkomunikasikan nilai. Pengiklanan adalah mengkomunikasikan nilai. Nah, Mas. Oh, pada 3 ya? Coba. Oh, internetnya putus. Iya, internetnya sedikit ada. Kita ulang nanti dari 4 kegiatan. Kalau apa? Oke, sudah. Kita sudah kembali. Oh ya, ini aku juga muter, Mas. Bisa nggak langsung nyambung lagi ke sini? Oke, sudah. Udah. Di refresh saja. Mohon maaf sedikit ada gangguan jaringan. Sudah nggak ada. Oke, udah. Udah running? Udah. Oke, sudah kembali normal. Kita lanjutkan tadi mulai. Oke, mungkin dari 4 kegiatan ya. Saya resum ulang. Pemasaran ada 4 kegiatan. Pertama adalah menciptakan nilai, mengkomunikasikan nilai, mengantarkan nilai, dan mengelola hubungan pelanggan. Menciptakan nilai urusannya market research supaya tahu barang ini mau ditaruh kemana dengan nilai apa. Bukan nilai berapa ya. Nilai di sini bukan artinya harga barang, tapi nilai itu suatu barang itu pasti punya nilai, Mas. Kayak Toyota itu dikenal dengan kekuatannya. Dia diajar itu nggak apa-apa gitu ya, Mas. Itu nilai itu harus disampaikannya dengan pengiklanan. Kedua, mengkomunikasikan nilai. Lalu mengantarkan nilai memastikan bahwa nilai tersebut yang diciptakan sampai ke pelanggan. Benar-benar oh iya barangnya tahan gitu. Berarti memberikan pemahaman juga ya, menyampaikan dari tadi yang menciptakan nilai tadi ya. Betul. Nah, jadi ada memastikan. Terus lalu yang terakhir adalah mengelola. Jadi kalau udah dapat dikelola baik, menjaga hubungan yang baik ya Mas ya. Silaturahmi istilahnya. Oke. Seperti itu pengiklanan. Jadi kita tahu bahwa tujuan pengiklanan adalah mengkomunikasikan nilai. Oke. Aku kehilangan kendali di situ. Coba. Bentar, saya yang ada masalah. Sudah cepat.
Aku kehilangan kendali dari tab. Itu end sharing dulu. Stop sharing dulu. Iya. Lagi. Oh iya, kembali. Sudah? Sekarang coba. Oke. Yuk, coret. Itu kecoret. Oke, abaikan kecoret. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pengiklanan sama dengan pengkomunikasian nilai. Kita mulai dari gambar pertama, Mas Dan. Ketika ngelihat gambar ini iklan ya, Mas ya? Iya, betul. Nilai apa yang kira-kira diberikan dari merek tersebut ke Mas Dan? Sekarang benar. Ini ya, air ya. Kebaikan berawal dari sini berarti Oke, benar. semua berawal dari air minum. Iya, benar. Bersih. Berarti sehat gitu ya. Oke, terus tahu nggak ini gunung buat apa, Mas? Gunung. Berarti air minum itu berasal dari pegunungan Ya, alami. Alami, betul. Sip. Terus ada Ada lagi ya? lebih dari 45 tahun. Apakah harus disampaikan juga? Iya, benar. Apakah ada perbaikan jaringan? Oke. Sudah. Udah. Oke. Mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan karena kita 2 hari di sini ada beberapa perbaikan terutama di jaringan. Oke, bisa kita Oke. Sudah masuk lagi ya. Oke. Sudah kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Tapi saya kehilangan kendali saya. Oke. Dikeluarin dulu. Oke. Di end sharing, Mas. Saya answer dulu. Bentar. Oke, yuk. Lagi yuk. Sudah? Sudah. koreksi. Karena kita sangat bergantung dengan jaringan. Sumbernya dari sana. Aduh. Kenapa ya? Oke, sudah. Bentar, Mas. Kendaliku gak ada. Coba end sharing lagi dong. Oh, sorry. Udah. Kan bisa kan. Aku escape dulu. Oke, terus yuk coba lagi, Mas. Kan Sudah. mouse-nya Mas Dani mungkin bisa Saya matikan dulu. full screen dulu. Enggak bisa. Sudah? Coba ya. Sekarang bisa. Udah bisa. Udah jalan ya. Kita mau masuk ya. Oke. Oke. Koneksi. Oke, selanjutnya kita bahas yang selanjutnya ke iklan yang kedua. Iklan yang kedua. Minyak kayu putih. Oh, apa yang mau disampaikan, Kita Mas? baru ketemu air mineral, aqua, sama kayu putih. Apa yang ingin disampaikan? Kira-kira. Kita harus mencermati gambar ini berarti. Dari bahan alami. Hangatnya melindungi. Terus Gunanya melindungi. Terus gunanya ini ya, Mas ya. Apa ini, Mas? ada daun apa itu? Pohonnya ya? Iya. Oke. Kayu Alami. putihnya, alami. Betul. Bahan bakunya alami. Oke, ini tagnya hangatnya melindungi. Ada kode pomnya juga ya? Oh iya, benar. Berarti kan ini ada informasi-informasi yang mau disampaikan gitu ya, Mas ya. Oke, lengkap. Tapi memang harus ada produk itu bisa dipercaya atau enggak. Itu ada pom, ada logo itu juga. Iya, Karena saya kemarin dapat produk agak
itu dilakukan. Ragu. Oke. Karena kayak gitu ya. Jadi kalau kita mengiklan mau pakai medianya apapun ya, cetak, digital dan sebagainya, tetap kita harus menyelipkan nilai-nilai yang akan kita sampaikan seperti itu, Mas. Jadi nggak cocok banget kalau misalnya Aqua itu warnanya tidak seperti ini, tidak biru. Coba merah gitu ya. Kan Orang kesannya malah pedes nih jadinya, minuman pedes nih. Tapi kalau di sini biru kan cenderung segar. Betul. Orang belum minum udah ngelihatnya seger duluan. Nah, berarti kan ada nilai yang disampaikan gitu ya, Mas. Cocok antara brand dengan produknya yang dijual seperti apa, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh yang paling sering saya pakai di perkuliahan saya. Milkita. Kenapa, Mas Dani, ini Milkita? Pernah dengar gak iklannya? 3 permen Milkita sama dengan 1 gelas susu. Mungkin nggak? Ya. Mungkin nggak 3 permen menggantikan 1 gelas susu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena memang bukan itu, Mas, yang mau disampaikan, Mas. Yang ingin disampaikan. Nilai yang ingin disampaikan adalah gini, permen itu isinya gula. Zaman dulu ya. Iya. Pada saat itu permen itu gula. Gula itu nggak sehat buat anak-anak. Betul. Dia punya celah. Akhirnya gimana cara jual permen? Tapi cenderung kata-kata sehat karena ada susunya. Akhirnya dia bilang minum 3 permen Milkita sama dengan segelas susu. Itu mau bilang ke orang tuanya kalau ini permennya itu sehat loh. Berarti ada nilai itu yang mau disampaikan. Iklan itu dibuat bukan buat anaknya, tapi dibuat untuk orang tuanya. Karena yang peduli minum susu orang tuanya apa anaknya? Ya, orang tuanya. Orang tuanya kan. Iklan itu dibuatnya kayak gitu. Nah, berarti kan ada purchase drivernya siapa. Jadi siapa yang membeli itu yang disasar. Kita lihat. Misalnya ada pilihan permen, orang tua itu akan memilih ini karena ada kandungan susunya. Iya, betul. Ya, gitu ya. Itu namanya purchase driver. Jadi di keluarga itu yang beli itu pasti ada satu. Yang ngerasain semua sih. Tapi misalnya saya gini, yang belanja ke pasar siapa? Ibu. Ya, betul. Yang makan semuanya. Yang milih makanannya siapa? Ibu. Berarti yang perlu diiklanin siapa? Ibu. Oke. Paham ya? Itu pengiklanan secara keseluruhan sebenarnya. Kenapa kita bahas di sini? Karena nanti meskipun kita pakai pengiklanan digital, kita juga perlu tahu sasaran kita siapa. Jangan sampai bikin iklan cuma break, terus dikasih semua orang di Indonesia ini bisa lihat, bukan kayak gitu. Kalau semua ini bisa ngelihat, saya nggak perlu sepatu balet gitu, Mas. Saya Anda menjual sepatu balet, saya nggak butuh iklan sepatu balet, sorry aja ya. Mungkin Mas Dani butuh kan, aku nggak tahu ya. Itu sebabnya kita itu sebabnya penting kita, Mas, mengetahui. Oke, apalagi iklan kan cuma sebentar ya, beberapa detik gitu. Betul. Bisa berapa detik atau cuma sekelebat. Kalau iklan baris ya, Google Ads kan bentuknya nanti iklan baris. Kalau iklan baris dia akan ya di atas, kalau di scroll kelewat. Sehingga kalau yang pertama itu harus yang terlihat dulu dan langsung menarik, itu seperti apa gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu digitalisasi pengiklanan. Tadi kita udah bahas iklan secara keseluruhan, sekarang kita bahas tentang digitalisasinya seperti apa. Gitu ya, Mas. Kita akan bagi pengiklanan itu jadi 2, gini aja biar gampang. Yang pertama conventional ads sama digital ads. Di sini bukan medianya, tetapi sistemnya. Maksudnya seperti apa? Billboard, koran, televisi masuk conventional ads. TV barang digital, tapi ngiklanin di TV bukan termasuk digital ads yang kita maksud. Yang saya maksud, karena nanti digital ads ada tadi ya, bisa mengkhususkan ke siapa dan sebagainya. Itu kita akan merasa segmentasi. Oke. Sedangkan kalau billboard itu yang di jalan, meskipun pakai LED yang besar, itu meskipun itu barang digital itu masih konvensional. Karena yang saya lihat sama dan dilihat sama, kecuali dia bisa berubah gitu.
Masa depan. Kita lihat billboard ini ketika saya suka mobil, iklannya berubah sendiri jadi mobil. Keren ya. Keren kan? Tapi itu nggak bisa. Ya masih Meskipun belum pakai kan. LED selebar apapun, Pasti menampilkannya ya itu gitu. Itu aja. Pasti itu. Ya, Nah, kayak gitu. oke. Sama begitu juga koran media cetak. Meskipun ya namanya juga media cetak, dia akan muncul ya sesuai sama yang itu. Gitu. Meskipun ada koran digital, berarti tetap convince dia. Iya, Iklannya. tapi kalau koran digital enggak, Mas. Koran digital ya maksudnya bukan bentuk e-book ya, yang kayak di websitenya dia. Kalau yang e-book kan ada yang e-book itu. Iya ya, kalau yang kayak majalah e-book yang ya majalah. itu masuknya Yang masih masuk cetak konvensional. di PDF kan biasa gitu. Betul. Oke. Beda itu sudah ya. Iya, kalau seperti itu. Oke. Seperti itu kalau yang konvensional. Lalu yang digitalize itu seperti ini. Komputer and smartphone. Dia mampu memproses informasi yang lebih, bukan cuma sekedar menampilkan sesuatu. Itu yang nanti akan kita bahas perbedaan-perbedaannya setelah ini. Kita akan bahas perbedaannya langsung aja biar. Oh iya, contoh saluran digital ads ya. Pertama adalah mesin pencari. Contohnya dulu. Mesin pencari ketika kalian cari sepatu bola, sepatu olahraga. Sepatu olahraga. Dia akan muncul tulisan bersponsor di sini, Mas. Ada tulisan iklan di sini. Oh gitu. Itu artinya ini bayar. Oh pantas ya, kadang kita yang keluar itu Bukalapak. Iya, yang Gratis. karena itu bayar dulu. Yang bayar ditulis duluan, Mas. Oh gitu. Seperti contoh yang ada di sini, sepatu sport neck ini. Berarti yang memiliki lapak ini juga mengiklan menjadi premium user di Bukalapak atau? Iya, jadi kalau yang di atas ini sebenarnya yang iklan itu adalah Bukalapaknya. Bukalapaknya. Bukalapaknya ngiklan di Google. Gitu. Tapi pelapaknya itu membayar ke Bukalapak. Paham Pak? Paham. Ya, jadi Bukalapak yang akan membuat ini satu gini istirahat itu. Dan Google memfasilitasi itu, ya kan kerjasama B2B ya antara Bukalapak dengan Google kayak gitu. Oke. Karena masih banyak juga kok sebenarnya yang cari lewat Google gitu ya. Berarti kita masuk ke search engine, kita ketikkan keywordnya, toko-toko yang muncul teratas itu bisa ada jaminan juga mereka itu toko yang terpercaya juga berarti. Nggak ada ya? Wah, kalau terpercaya Agak sulit itu. agak sulit, tapi kalau yang Dia kan beriklan gitu. beriklan iya gitu. Oke. Dan itu Nggak ada ditandai hubungannya dengan ya, kata-kata sponsor gitu. dengan track terpercaya nggak ada hubungannya berarti. Iya, kalau itu kan ya urusan lain ya Mas. Terus yang di bawah itu juga tadi Mas dia bilang ada Tulisan iklan di sini, mataharimall.com. Mataharimall.com. Hmm. Oh gitu. Ini mataharinya sendiri yang beriklan. Kalau ini kan Tidak ada memang percakapan website, kecil. betul. Jadi itu website karena kalau Mataharimall kan bukan per apa ya, bukan per lapak ya Mas. Itu satu punya sebuah company. Kadang kita punya lapak itu pengen beriklan seperti ini. Kadang siang hari itu dapat email, Anda dapat voucher 450.000. Oh iya, memang. Gitu loh. Dan itu Untuk beneran. beriklan. Beneran ya? Beneran gitu ya. Beneran. Sering, saya mungkin antara sudah 3-4 kali dapat tapi nggak tahu mau Nggak, ngapain. Ini caranya gimana nggak tahu. Nah, jadi itu nanti harus ngabisin 150.000 dulu dapat 450. Oke. Pengalaman. Itu bisa coba sih. Modal 150 dapat 450 lagi. Iya, akhirnya kayak gitu. Oke, yang kedua masuk digital ads juga adalah toko virtual. Ini adalah saluran-salurannya ya. Pertama mesin pencari, toko virtual itu juga masuk ke digital ads karena dia mengiklankan suatu barang secara digital. Lagi-lagi cari, dia akan muncul. Ada gini, ada gini. Biasanya yang gini munculnya duluan. Yang apa ya, merchant, gold merchant dan sebagainya kayak gitu ya. Dia akan muncul duluan di atas sendiri gitu. Nah, itu juga masuk ke digital ads. Karena nanti di sana juga ada bagaimana, bayarnya gimana dan sebagainya. Dia biasanya juga pakai pay per click ya. Jadi ketika diklik nanti akan bayar sekian. PPC. Ada bidding-biddingnya betul. Karena nanti Google Ads ini PPC juga. Pay per click. Oke. Itu dulu saya pelajarinya lama sekali. Oke. Lalu yang terakhir adalah sosial media. Sosial media ini juga dibuat ya.
Bisa dibuat. Padahal sosial media gunanya buat apa Mas Dani? Ya menyampaikan Jejaring sosial ya. sosial kita. Sebenarnya memperluas sosial, tapi itu dimanfaatkan. Sekarang lihat, ketika saya ketik suatu olahraga, isinya semua jualan doang. Jualan semua ya. Heeh. Bukan orang bercerita sepatu Bukan sepatu olahraga lagi. tapi orang jualan sepatu olahraga. Jualan sepatu olahraga. Kenapa kita bagi jadi 3 ini? Karena ini fungsinya beda-beda, Mas. Oh gitu. Gunanya Google buat apa? Yang mesin mencari. Kira-kira. Mesin mencari untuk mencari apa? Informasi. Informasi, betul. Gunanya mesin pencari atau Google adalah mencari informasi. Bisa beli nggak di Google? Bisa purchase nggak di Google? Belum. Nggak bisa. Ya. Karena yang bisa purchase ada di toko virtual. Jadi ini fungsinya adalah untuk purchase. Toko virtual itu fungsinya untuk melakukan pembelian. Untuk mencari informasi, masuknya di mesin pencari. Oke. Terus sosial media? Sosial media gunanya untuk gunanya yang memperluas ya. Berarti ini untuk menyebarkan informasi. Sekarang gini, ketika mesin pencari, Mas Dani nggak cari apapun, muncul nggak nggak cari apapun, dibiarin, nggak akan muncul ya. Tapi kok di sosial media, Mas Dani nggak cari apapun, muncul nggak di feednya Mas Dani? Muncul. Di berandanya. Akan muncul baru ya. Muncul baru, iklan muncul masuk sana dan sebagainya. Berarti kita nggak cari pun kena iklan. Bahkan kadang sosial media itu tahu apa yang kita suka. Karena dia ada algoritmanya. Tapi dia bisa gimana ya? Kita belum cari, itu dia udah nawarin ke kita. Jadi gunanya sosial media itu memperluas. Misalnya IG. Masnya nggak nge-follow suatu account, tapi muncul karena dia bersponsor. Betul. Ya nggak ada bersponsor gitu ya. Dapat. Tapi kalau di mesin pencari, Mas Dani nggak cari itu ya nggak akan muncul Mas Dani. Biasanya runtutannya gini, orang akan tahu di sosial media, cari tahu informasinya di mesin pencari, melakukan pembeliannya di toko virtual. Betul sekali. Nah, kayak seperti itu. Sosial medianya tahu apa yang kita suka. Kita penasaran. Motor gitu ya. Motor itu sering keluar gitu. Betul. Terus ada motor baru. Kita penasaran, kita carinya di Google, penasaran nih spek-speknya seperti apa. Oh, tertarik mau beli gitu. Kalau mau beli kita bisa lakukan deh. Bahkan di engine-nya Google keluar juga videonya ya. Bisa juga. Reviewnya juga. Review dan sebagainya. Lalu pembeliannya bisa dilakukan di toko virtual. Ini satu sistem Mas. Tanpa kita sadari kita manfaatkan ini semua. Mungkin ada orang yang langsung beli toko virtual karena udah tahu produknya. Tapi kalau misalnya orang yang benar-benar awal, ya biasanya dari sosial media bisa mencari. Kok saya kayak gitu? Biasanya untuk pembelian-pembelian yang besar, beli laptop dan sebagainya. Kita cari reviewnya. Terus pertama di search engine juga ada perbanding harganya. Benar. Yang di bisa gitu. Harganya juga. Oke, benar bisa. Nah itu dari jenis, udah kebayang ya? Udah kebayang. Sosial media dulu, karena bangun tidur itu yang dibuka adalah feed Instagram yang terbaru apa? Benar. Dan review tuh menarik tuh, apalagi kalau ikutin rekan-rekan yang reviewer. Oh iya betul. Diracunin gadget. Ada gadget baru gitu. Ada kamera untuk webinar. Ternyata harganya murah. Ternyata di atas 7 digit pemirsa. Oke. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara conventional ads dengan digital ads. Karena kita tadi udah kita bahas, sekarang kita bahas yang pertama adalah location. Lokasi ini beda secara konvensional dan digital. Yang pertama konvensional. Kita bahas konvensional. Misalnya ini ada billboard, Mas Dan. Oke, billboard. Ada jalan. Naik motor di perempatan. Betul. Ada gini, billboard. Ada konser. Mas Dani ada di sini nih. Mas Dani ada di sini nih. Bisa lihat ya orangnya? Iya, bisa. Bisa lihat ya. Di lokasi strategi. Seperti kalau di sini ada perempatan. Iya, betul. Kayak di Jalan Ijen tuh.
Tiba-tiba di sini ada tembok gede, tinggi sekali, sampai nutupin gini. Saya di sini. Kira-kira saya bisa lihat nggak ke sana? Kalau sampai ketutupan? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kelemahannya, Mas. Dia hanya bisa muncul iklannya di sini aja. Secara location dia punya restriction. Apalagi batasan. Jauh terus agak minus gitu ya. Ini ada berapa ini gitu. Bahkan ini lihat di sini ya, ketika sudah lewat di sini kan udah nggak lihat, bisa lupa gitu, Mas. Ada tadi ya. Ada tadi iklan apa ya? Kelewatan. Kayak gitu. Ya jarang juga orang putar balik terus lihat gitu. Iya. Kecuali kalau ada warung makan ramenya apa ya? Kadang dia masih berputar. Iya. Oke. Ada. Secara konvensional itu juga itu menjadi batasan. Kalau digital ads kayak gini konsepnya memang. Ini orang. Iya. Orang. Dia punya gadget yang selalu nempel sama dia. Dia di sini bisa lihat iklan. Nempel katanya Pak Pelita. Nempel. Oh, iya. Yakin ada yang sampai ke toilet bawa HP itu siapa itu? Itu ada inspirasi, kalau di sana ada inspirasi di toilet itu. Oke. Di sini bisa lihat ads, bisa ya Mas Dani ya, karena dia pegang dong. Dia berjalan, bisa kita kasih ads lagi nggak kalau dia bawa HP? Bisa dong. Bisa. Ads, sorry Mas Dani. Ya, bentar. Lalu geser lagi, pindah ke sini, bisa kena ads lagi. Bisa dong, selama dia. Jadi secara location dia nggak punya restriction. Location ya. Seperti kita ke sekitar mall lah. Kadang ada SMS gitu. 20.000 dapat itu iya, ayam benar. Dan itu location. SMS ini. Itu by location berarti ya? Iya, by location. Artinya kita bisa munculkan di tempat tertentu. Oh, itu bisa. Kepada orang yang tertentu. Kita kan bahas orang yang tertentu. Tempat tertentu itu bisa. Jadi location bisa kita tentukan atau semua orang bisa lihat juga bisa. Kita tentukan misalnya se-Indonesia bisa. Atau se-Malang doang. Berarti orang Surabaya nggak dapat bisa kayak gitu. Oh, gitu. Karena misalnya jualannya servis AC, kalau ke Surabaya kejauhan maka kita cuma bisa melayani Semalang. Yang terakhir itu yang sering muncul adalah sales mobil. Oh iya. Berarti Kenapa, Mas? orang-orang itu sudah beriklan juga, Pak? Iya, memang lo wajib kalau orang sales. Dia wajib kayak gitu. Area Malang, ya, megang area Malang. Betul. Terus. Iya, seperti itu ya. Udah paham ya, kebayang ya kalau untuk location. Dan selanjutnya adalah time. Sekarang aku nanya, lagi nonton TV ya? Oke, lagi nonton TV. Sekarang kabar TV ganti. Mas Dani bisa lagi nonton tuh santai. Nonton TV. Lagi nonton ada iklan muncul di TV. Udah ya. Biasanya prime time-nya itu jam 19, jam 7. Terus iklannya udah munculnya di situ sekitar 19.10 ini muncul iklan. Iya. Terus sudah itu udah gitu. Mas Dani matiin. Jadinya tek bisa lihat iklan gak? Nggak bisa. Karena TV-nya mati dong, Mas. Iya, jelas. Udah gitu. Ya. Tapi kalau di digital ads, Mas Dani lagi tidur, lagi buka HP, Iya. buka Instagram, Hobi baru rebahan, lihat HP, iklan muncul. ketabrak ads. Ketabrak ads itu. Lagi makan, duduk gitu ya, buka HP, muncul iklan. Iklan lagi. Lagi main game, ngegame tuh ya, ngegame, main MOBA. Iya, betul. Terus habis itu tiba-tiba di tengah kepotong Iklan. main ada iklan lagi. Lihat story. Geser-geser, ada iklan. Iya. Sedih. Sedih sekali sebenarnya. Tiba-tiba story gitu terus ini udah saya follow muncul gitu. Memang kayak gitu, Mas. Jadi dia bisa muncul kapanpun dan kita bisa setting kapan. Jadi misalnya sekarang orang yang nonton HP, yang megang HP sekitar jam sore sampai malam, kita sasar sore sampai malam itu bisa kayak gitu sih sebenarnya. Kita settingnya seperti itu. Dan jadi itu untuk yang waktu gitu, Mas ya.
dia bisa lebih fleksibel, tapi nanti akan ada kompetisi. Apalagi TV sekarang sudah jarang sekali ya. Ya Mas Dani aja sih. Oke, selanjutnya viewer. Gara-gara YouTube. Viewer Mas Dani. Lagi-lagi saya lagi ini saya bikin banner aja deh. Banner. Viewer. Setelah tadi yang pertama tadi apa? Location, kedua time, waktu. Yang ketiga adalah viewer. Viewer maksudnya gimana? Ini ada ini banner. Satu keluarga isinya ada orang umur 20 kurang lebih. Satu orang lagi ada 40 kurang lebih. Oke. Ada satu lagi kakeknya 60 kurang lebih ya. Lagi naik satu mobil yang sama. Ngelewatin banner ini. Iklannya sebenarnya itu sasarannya untuk umur 20 plus. Dia bisa lihat, bisa dong. Bisa. Yang ini lihat juga nggak? Iya, lihat. Lihat juga dong ya. Yang ini lihat juga. Iya. Nah terus gunanya buat apa nyasarin? Ya buat apa? Kan iklannya satu orang yang umur 20 gitu. Paham ya? Paham. Tadi artinya dia secara viewer tidak bisa memilih viewernya itu siapa. Karena dia taruh di situ ya udah orang yang ke situ akan lihat. Ya itu aja. Lebih kayak gitu. Perbedaannya ketika misalnya ada sebuah ads yang digital ya. Ads settingnya adalah 20 plus minus. Sama konsepnya kayak yang tadi, ada orang sekeluarga gitu ya. Ada 20, 40, 60 gitu ya. Kesini muncul nggak? Ke yang umur 20 muncul. Kesini nggak muncul. Sini ada nggak muncul. Yang bisa membaca usia juga ya. Iya, usia, jenis kelamin. Karena misalnya jual barang-barang yang cewek gitu ya, dia nggak akan muncul yang laki-laki. Oke. Sebentar, yang konvensional. Kalau bannernya bergerak gimana? Kita sering lihat mobil ngiklan gitu ya, gitu haus ya minum aja. Gitu. Terus itu kan dia iya. keliling terus gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan konvensional atau digital? Bergerak konvensional, tetap aja ya kalau banner gitu ya. Karena maksudnya, maksud dari konvensional ini adalah bukan barangnya yang konvensional, pakai digital juga, tapi ketika dia tidak bisa menyesuaikan dengan targetnya, maka dia dikatakan konvensional. Gitu. Ketika dia mampu menyesuaikan dengan targetnya, maka masuknya digital. Kenapa dikatakan digital? Karena ada proses di belakangnya yang mengatur iklan ini muncul ke siapa. Jadi kita definisikan seperti itu. Oke. Berarti lebih ke usernya yang disasar siapa gitu. Betul. Bisa memilah ini yang akan saya iklannya ke siapa, kapan munculnya, di mana munculnya, kayak gitu. Nah, seperti kalau yang bisa seperti itu, maka itu masuk ke digital ads. Tapi kalau misalnya hanya bisa jogrok di situ, diam di situ, udah pokoknya kita nampilin, itu konvensional. Mau yang nonton muda, tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ya udah itu gitu. Tapi ketika mungkin kita nggak menyadari ya, karena kita terbiasa dengan HP kita sendiri. Ketika kita ngelihat HP-nya orang lain, itu beda loh Mas iklannya. Oh gitu. Pernah ngelihat HP-nya Mas dan pernah lihat HP-nya saya, iklannya akan berbeda. Mungkin kita nggak terbiasa karena kita terbiasa dengan HP kita sendiri. Ketika kita ngelihat HP-nya orang lain dan ngelihat iklan dari HP-nya orang lain, itu akan berbeda. Ada kecenderungan di search engine saya nyari ini, itu iklan akan sering muncul. Dia mempelajari ya. Google akan pelajari karena Android ya. Androidnya Google. Dia akan pelajari, oh si A ini suka carinya ini. Ya udah. Kalau Mas Dani suka cari barang bola gitu ya, lagi browsing website, terus tiba-tiba di pinggir-pinggir ada tuh ya, betul. ngiklan bola di situ. Iya. Padahal cuma sekali doang nyarinya, tapi munculnya selamanya gitu ya. Ya kayak gitu kan, pernah ya kayak gitu. Pernah. Bukan pernah, sering ya emang itu fungsinya. Dia bisa segmented. Oke, orang ini sukanya nih. Aku nggak akan naruh barang yang tidak disukai. Gitu. Keminatannya seperti itu. Oke.
Selanjutnya yang terakhir adalah measurable. Measurable itu artinya terukur Mas Dani. Jadi gini, lagi-lagi aku banner nih. Aku sukanya banner karena lebih ada jalan. Ya. Bener. Kalau TV itu terukur juga. Ya, nanti ya dibedakan ya. Oke, nanti kita bedakan yang maksudnya terukur seperti apa. Ada pasti rame dong jalannya. Ada orang. Kita bisa tahu nggak berapa orang yang melihat banner ini? Nggak tahu. Kita pasti ngukurnya adalah seberapa rame jalan ini. Sekitar 1 menit dilewati oleh 100 orang misalnya gitu. orang gitu. Kita tahunya itu, tapi belum tentu loh 100 orang itu. Pertama belum tentu lihat, belum tentu ngeh. Karena lihat aja belum tentu ngeh. Artinya lewat ya. Oh iya. Apalagi lewatnya kenceng gitu, udah konsentrasi sama jalan. Oke. Berarti nggak lihat. Ngelihat belum tentu ngeh. Ada orang yang ngelihat sampai oh gitu. Gitu ya Mas. Nah, itu tidak measurable. Kita nggak tahu seberapa sukses iklan ini. Tapi kalau misalnya yang digital ads, kita akan tahu pertama berapa jumlah tayangan. Berarti berapa, ini menunjukkan berapa jumlah kata kunci tersebut dicari. Tayang. Belum tentu menarik, tayang. Lalu selanjutnya akan menunjukkan berapa jumlah klik. Klik ini akan menunjukkan jumlah ketertarikan. Tayang dulu baru diklik kan ya. Jadi ketika tayang tapi nggak diklik kan orang tidak tertarik. Ketika tayang dan diklik artinya muncul dan kita tertarik, diklik. Muncul pun bisa dihitung berarti ya? Muncul bisa dihitung. Tayangan itu maksudnya. Lalu klik adalah jumlah tertarik. Oh ini yang mau aku cari, klik. Berarti kita bisa membedakan orang yang. Jadi harus ngeliat rasionya nih. Tayangnya berapa, kliknya berapa. Oh gitu. Karena bisa dibandingkan di situ. Nanti kita akan masuk ke analisa. Kita akan bahas itu di analisa. Karena jangan sampai timpang antara jumlah tayangan dan klik. Berarti iklannya banyak muncul tapi nggak menarik. Itu berarti kan semakin banyak tayangan tapi jumlah klik sedikit, artinya munculnya banyak tapi nggak diklik. Itu sedih. Itu yang harus nih. Nggak menarik, udah muncul udah dibuka orang gini, tapi nggak dipilih, yang pilih yang lain. Kan sedih. Apalagi dipilih yang lain. Aduh sedih. Oke, yang terakhir conversion. Karena bisa ngelihat tayangan, klik dan penjualan, maka bisa tahu konversi. Conversion adalah berapa jumlah uang yang didapatkan per jumlah pengeluaran untuk pengiklanan. Itu conversion. Seperti itu maksudnya. Bayang ya. Kan kapan itu juga melihat ada orang yang beriklan sampai 1 miliar per hari. Iya, memang Terus dia bilang saya dapatnya 2,5 miliar per hari. Nah, ya memang gitu. Itu konversi itu. Konversinya di situ. Konversinya cara ngukurnya di situ. Berarti dia berapa gitu. Iya. Nah, itu ukur konversi. Berhasil tidaknya iklannya juga. Jadi performa. Jadi measurable di sini adalah bisa mengukur performa dari iklan tersebut gitu Mas. Jadi iklan yang kita buat ini performanya seperti apa terukur. Saya bingung juga kalau ngiklan di koran, saya menjual ini ya, menjual mobil di koran, pernah ngerasain? Jual motor di koran, jual mobil di koran ya, yang zaman dulu. Karena ngelihat orang tua saya pernah, itu kita nggak tahu yang lihat iklan tersebut itu berapa orang, gitu. Kita udah percaya aja, ngiklan aja di sana. Kalau di telepon ya udah gitu. Berarti kita cuma tahu konversi sebenarnya Mas. Konversinya kita adalah mau berapa banyak kita ditelepon. Kita tahu oh ternyata masang iklan di sini kita ditelepon 5 orang. Berarti konversinya uang sekian jadi 5 telepon. Nah itu konversi yang kalau secara konvensional. Tapi kalau secara digital kita bisa tahu oh pendapatan kita sekian, pengukuran sekian berdasarkan tayangan sekian, kliknya sekian, maka konversinya berapa. Dulu iklan baris itu yang di kolom-kolom itu. Masih ada itu. Dulu ada. Sekarang ada Mas kayaknya. Sekarangnya. Oke, berarti secara summary kayak gini ya Mas ya. Ada 4 location, time, viewernya seperti apa, lalu measurable. Ada satu yang terpenting yang akan menjadi topik berikutnya adalah kompetisinya akan berbeda Mas.
Karena industrinya berbeda, maka kompetisinya berbeda. Cara mengiklannya berbeda, tadi ya viewernya gimana, locationnya gimana, timenya gimana, berarti akan membuat competitionnya akan berbeda. Kompetisi pada pengiklanan digital. Pertama, ini ilustrasi. Ada rak sepatu. Saya menunjukkan gimana perbedaannya nih. Ada rak sepatu. Ada yang jualan sepatu kayak gini. Kita dikasih satu spot untuk bisa jualan di sana. Kira-kira gimana caranya supaya saya bisa menonjol di antara barang yang lain? Jelas dong, kita berusaha untuk menonjol ya. Iya, iya. Caranya gimana, Mas? Kalau secara konvensional? Raknya bisa ditaruh di atas sendiri, bisa mungkin. Atau mungkin diterapkan ada rak khusus yang mungkin barang branded atau barang baru gitu. Oke, bisa. Di depan sendiri taruh di. Kalau bentuk ilustrasinya seperti itu, gimana caranya supaya bisa kita menonjol? Ditaruh sendiri. Ditaruh sendiri ya? Atau yang lainnya? Berarti supaya Kita menonjol kita harus eksklusif ya. Eksklusif, betul. Eksklusif apanya? Warnanya. Menonjol nggak warnanya? Menonjol. Berarti kita terlihat spesial ya di sini ya. Tapi kan biasanya di rak itu sudah ditata. Iya. Ini ilustrasi. Ilustrasinya di sini ketika semua sepatu berwarna hitam, supaya kita bisa menonjol, kita menawarkan sesuatu yang baru, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita menawarkan warna merah, biar eye catching. Karena yang lain misalnya warnanya hitam doang beraninya. Kita berani menawarkan warna lain. Nah, ketika bisa kayak gitu, secara konvensional kita bisa survive. Tetapi sekarang gini, kolom pencarian ketika dicarinya adalah sepatu hitam, yang muncul apa? Gini dong ya. Iya. Sepatu kita gimana? Gak akan muncul, Mas. Nggak akan muncul. Karena sepatu kita warnanya merah. Spesifik dia. Spesifik. Ini perbedaan kompetisinya. Kalau di sini konvensional bisa dilihat bahwa kompetisinya itu secara visual. Visualnya seperti apa? Beda warna tadi. Tapi kalau di digital ads, persaingannya itu ada di sini. Di kata kuncinya. Bener nggak? Iya, betul. Iya, jadi persaingannya bukan sepatu secara umum lagi. Ketika nyari sepatu olahraga, itu akan muncul sepatu olahraga aja. Berarti secara keyword dia akan bersaing. Kayak gitu ya. Lebih banyak saingannya. Sehingga kita harus mempelajari yang namanya tren. Tren itu adalah kecenderungan pencarian kata-kata. Makanya ada Google Trend gitu ya. Iya, benar. Kita akan bahas ini nanti habis ini. Jadi kalau misalnya tahu trennya seperti apa, tahu orang yang mencari banyaknya seperti apa, kita tahu cara jualannya seperti apa. Barangnya mungkin sama, tapi cara jualannya bisa berbeda. Kayak gitu. Sama-sama jualan HP, mereknya sama, jualannya berbeda, bikin apa tadi tren? Kata-katanya berbeda. Beda, akan hasilnya akan berbeda. Karena tadi yang saya bilang kompetisinya ini pakai keyword, Mas. Jadi kalau keywordnya tidak tepat, maka iklan kalian tidak akan muncul. Oke. Apalagi kayak seperti saya gitu. Kadang ketik typo ya. Sudah buyar iklan itu. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah bidding. Bidding ini nanti kita akan bahas bidding. Bidding menentukan harga dari iklan kita. Yang bidding sudah pernah dengar. Kalau tren itu karena Google kita sering cari ada Google Trend. Ya itu. Tapi ini bidding nanti kita dalami pada saat pertemuan part kedua. Kita akan persiapkan itu, nanti juga kita akan bahas. Okay. Yang pertama kita bahas adalah tren. Oke, kita bahas pertama adalah tren. Bisa dilihat di layar situ. Pencarian hand sanitizer
Hah? Bentuk kurvanya seperti ini. 23 Juni. Ini 2019 ya 19. 2019 sepi, nggak ada yang nyari. Padahal barangnya ada nggak kira-kira di sana? Tetap ada dong, nggak mungkin barang baru kan? Dia ada, tapi lihat kurvanya. Kurvanya baru rame di sini. Sekitar Februari, di sini Maret, di sini April, ini Mei. Berarti ini sudah ada tren naik. Sekarang trennya turun. Ini kita seperti keyword hand sanitizer ini. Di Trends kita bebas ya untuk melihat sama mengakses data seperti ini. Bebas, ini bisa diakses ke pakai apa aja. Nggak usah daftar juga bisa pakai trends.google.com. Kita akan bisa lihat kayak gini bentuknya seperti apa. Kita bisa tahu. Jadi kalau sekarang mau jualan hand sanitizer, kondisinya gimana menurut Mas Dani? Sekarang? Nggak banyak yang nyari sih. Iya, karena sudah slope-nya turun. Iya. Udah ada tren turun. Udah turun. Kalau jualan masih di sini di sini. Ini masih naik. Kecenderungan masih naik. Ternyata pencariannya sudah turun. Kita bisa mempelajari tren dari sini. Berarti pakai kata-kata hand sanitizer lebih jarang dicari sekarang daripada bulan Maret dan April. Itu yang bisa kita ambil dari data ini. Data itu ya. Karena ada tren naik terus sudah tren turun. Bentuknya udah bukit kayak gini. Tapi berbeda dengan yang ini. Pencariannya adalah boba. Oke. Ada yang asing dengan boba? Boba. Saya yakin boba sebenarnya sudah ada dari sini semua. Tapi baru mengalami kenaikan di sini. Sini kecenderungannya adalah naik. Ini tren dari tahun 2016. Ini saya ngeliatnya dari 2016 sampai 2020. 20 ya. Kecenderungannya naik. Berarti sekarang emang lagi trending istilahnya. Makanya kan banyak minuman boba-boba itu ya. Boba macam-macam lah mereknya. Nah kayak gitu. Artinya kenapa kok banyak orang yang di sana emang sekarang banyak yang nyari. Gitu. Habis ini kita coba untuk keyword dalgona. Ini juga kena ya? Bisa juga. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu seberapa banyak orang yang minat dengan kata-kata tersebut. Minat kata boba ternyata naik. Itu sebabnya berarti kalau saya punya kesempatan untuk menjual hand sanitizer dan boba, pilihan menarik mana? Tahu dari mana ya itu? Dari trennya ini ya. Trennya, tapi ini tren tetap ya. Jadi bukan artinya kalau masih jualan boba bakal laku enggak, tapi kalau ngelihat trennya bahwa boba itu masih naik. Masih naik terus. Dan ini update ya. Dan ini update kalau misalnya nanti udah turun, itu turun kayak gitu. Jadi penasarannya gimana orang kan cari. Data ini dari Google filter dari setiap kita ketik boba di search engine-nya. Iya betul. Betul. Oh gitu. Jadi seberapa orang tertarik dengan kata tersebut. Ini, ya. Betul. Dari data ini kita bisa ada kategori perusahaan web dan lain-lain. Di filter per wilayah bisa juga. Filter per wilayah bisa ini Indonesia nih Mas. Oh gitu. Dan ini nanti ini baru tampilannya gini ya, di bawah ini nanti ada peta Indonesia. Jadi yang orang nyari hand sanitizer itu lebih banyak di pulau mana itu kelihatan. Kota apa kelihatan. Oke. Nanti kalau waktunya ada kita coba harus. Kalau waktunya ada. Iya. Pemirsa juga harus nyoba dulu tren sebelum menentukan strategi produk untuk pertemuan berikutnya. Oke. Saya contohkan lagi kenapa kita perlu belajar tren untuk mempelajari tren. Ada kata hijab, ada kata kerudung, ada kata jilbab. Barangnya sama nggak Mas kira-kira Mas? Sama dong, anggap aja sama. Sama, ya. Dari kategori yang sama. Iya, barangnya kurang lebih akan sama. Ya. Tetapi hasil ininya sama nggak? Beda ya ketinggiannya ya? Beda. Lebih banyak yang dicari apa? Warna biru itu apa? Hijab nomor berarti, 1. Ketika kita buka search engine ke Google, kita banyak orang yang ngetikkan hijab daripada betul. Kerudung. Berarti kata-kata hijab itu lebih trending sekarang daripada kata kerudung dan jilbab. Padahal barangnya yang itemnya sama barangnya. Cuma cara ngomongnya aja beda.
berarti keywordnya akan berbeda. Paham Mas? Bayangin. Paham. Jadi Itu sebabnya tadi kenapa saya sambungkan ini dengan yang tadi, karena kan persaingannya dengan keyword. Ketika keywordnya itu keyword yang rame, maka iklan kita akan rame munculnya. salah bikin kata ini aja bisa-bisa kita masih di bawah yang Iya, iklannya nggak jarang muncul karena jarang dicari. Itu sebabnya kita perlu pelajari trending gitu Mas, trends kayak gitu. Paham ya sampai sini? Di sini terlihat sekali sebenarnya. Seperti itu. hijab, kerudung, jilbab. Berarti banyak kan nyari hijab di setnya. Hijab model ini, hijab meskipun modelnya nyari apa, tapi ada kata hijab difilter sama Google. Iya. Banyak gitu ya. Benar. Oke. Salah strategi di sini kita ngetik kata mungkin jualan kerudung, bisa kita nggak akan muncul di Google. Bukan nggak akan muncul, mungkin tayangannya kecil. Itu sebabnya kenapa yang di terakhir ada analisis dan optimasi. Di situ kita lihat, oh iklan kita ini jarang muncul deh. Berarti ada yang salah di kata kunci. Kita akan cari kata kuncinya. Oh kecenderungan orang nyari ini, berarti kita harus sesuaikan. Itu sebabnya yang tadi saya bilang asetnya dipelihara, iklan ini juga dipelihara. Dipelihara seperti apa? Oh performanya kurang baik, ditingkatkan. Ditingkatkan lagi seperti itu. Oh ini kayak gitu. Oke. Sekarang masuk ke yang kedua adalah bidding. Bidding itu kayak ini Mas, lelang. Lelang berani berapa? 100, berani berapa? 200. Ada lagi yang lebih tinggi 300. Bidding itu lebih kayak gitu. Pernah tahu lelang? Pernah. Kebayang ya? Tapi kalau di kan hubungannya apa? Gini, saya ada ilustrasinya. Oh, pertama kita persaingannya dulu. Karena di digital ads itu ada dua jenis, iklan berbayar dan iklan organik. Iklan berbayar dengan iklan organik. Dua-duanya ini digital ads karena dia akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya Mas. Tapi yang iklan berbayar itu biasanya ada ini ad-nya. Dan ini berarti artinya iklan berbayar. Dia akan di atas sendiri. Kalau kita scroll itu ini iklan yang ini di bawahnya. Bawahnya ini maksudnya iklan organik. Ini iklan yang nggak bayar. Dia yang termasuk iklan. Karena sama Google didata aja. Iya pokoknya ada website, kebetulan kata kuncinya sama, tag-tagnya itu ya pasti kan ada tag-tag gitu ya. Nah itu ketika hashtagnya itu sama ya udah dia akan dimunculkan. Tetapi posisinya biasanya di bawahnya yang berbayar. Yang berbayar di atas sendiri. Kayak tadi yang sepatu ya dia di atas sendiri. Yang sepatu lainnya ada tapi ada di bawah gitu. Kayak gitu. Ini hierarki dari Google Ads. Jadi pertama ditaruh dulu yang berbayar. Iyalah. Kita dulu kan yang berbayar. Ada biasanya ada maps ini kayak gini ya. Ada mapsnya terus habis itu terakhir di bawahnya baru yang organik kayak gitu. Susunannya seperti itu biasanya. Oke, berbayar sama organik. Oke, seperti itu. Baru bikin website di search engine-nya kita masih di bawah ya, kita harus itu maksudnya organik. Iya, ketika iklan organik kita di bawah, website kita baru ya kita harus misalkan untuk berbayar berarti. Betul. Kita maksimalkan. Jadi ada dua cara memang berbayar sama organik itu SEO itu pakai search engine optimizer kayak gitu. Karena beda itu. Itu juga sulit juga ya. Nah iya itu lebih ke coding gitu. Oke, kita bahas yang di organic ad. Kalau organic ads itu seperti ini. Bayangkan ini ada pengiklan semuanya dan mengiklan barang yang sama dengan kita gitu. Kita ada di sini. Kita berada di antara mereka semua dan sama semua. Sehingga caranya ya udah ini mau nggak mau kita harus bisa membuat pertama kata-katanya menarik. Habis itu kita harus membuat barang kita baik gitu. Maksudnya barang kita beneran bagus. Biar kalau semakin banyak dicari orang barangnya gitu ya, semakin banyak diklik itu biasanya akan semakin naik.
Artinya kecenderungan orang nyari ini nih, Google akan ngatur itu Google akan semua. ngatur itu ya. Heeh. Nah, memang ini supaya bisa survive di persaingan ini agak sulit kayak gitu aja. Ini kan iklan organik itu banyak ya. Oh, benar. Apa kita bisa melihat jumlah di satu wilayah dengan Google Trend tadi? Nah, saya semisal mau jualan sepatu gitu, seberapa besar orang jualan sepatu di kota ini? Nggak bisa ya di trendnya? Kalau Google Trend cari menjual sepatu di sebuah bukan di Google Trend. Google Trend karena kecenderungannya cuma untuk mencari kata kunci. Kata kunci gitu. Mungkin bisa di Google My Business, nanti kita akan bahas seperti itu. Oke. Selanjutnya ini yang berbayar. Ini saya jelaskan gini, Mas. Kenapa kok ada sistem lelang di dalam iklan berbayar? Tempatnya itu terbatas, Mas. Kalau misalnya Mas Dani lihat di sebuah Google, itu cuma ada 2 di atas, 2 di bawah. Cuma itu aja. Kita anggap 2 yang di atas. 2 di atas berarti cuma ada 2 tempat. Yang 1 sama yang 2. Cuma 2 tempat ini aja. Sedangkan yang iklan ini ratusan, Mas. Yang iklan itu puluhan, ratusan, banyak. Berarti kan rebutan dong. Berarti supaya bisa nempati posisi 1 ini gimana? Harus apa? Berani bayar lebih. Membayar lebih. Contoh, misalnya ada orang pertama beraninya 200, orang kedua ini Anda beraninya 400, ada orang ketiga 500. Yang menempati posisi 1 yang mana? Yang 500. Orang ketiga, betul, Mas. Di sini orang akan menempati kayak gini. Lalu yang posisi 2 diisi siapa? Kita. Oh gitu. Ini persaingannya. Jadi persaingannya bukan cuma kita bikin iklan udah, tapi kita harus tentukan strategi bidding kita itu seperti apa. Dan memang dilelang sama mereka. Dan memang dilelang Google. Jadi Google cari uangnya di sini. Google gratis ke orang yang nyari, tapi dia ngambil dari orang yang iklan. Nah, itu sebuah tempat itu dijual, dilelangkan, dimunculkan. Kalau diklik baru bayar. Kalau muncul doang nggak bayar. Kayak gitu, Mas. Oke. Diklik karena ada minat dan itunya tadi ya. Betul. Itu juga masuk dari analisisnya. Dari analisisnya tahu kan. Nah, sekarang konsepnya gini, saya contohkan dua kejadian. Ada 400, ini kita, orang kedua, orang pertamanya 600, orang ketiganya 700. Yang nempati posisi 1 yang mana? Yang 700 dong, jelas dong. Iya. Yang posisi 2 600. Terus kita mungkin nggak kita akan muncul di posisi 1 atau 2? Kalau kita naikkan Bisa, tapi mungkin kita nggak akan ngerubah ini angka. Bisa dinaikkan, bisa. gitu. Tapi kita ini contohnya fix kayak gini. Mungkin nggak kita muncul di angka 1 atau 2? Kira-kira? Mungkin muncul tapi nggak sering mungkin. Bisa. Mungkin kalau kondisi pertama budgetnya yang 700 habis. Kan ada budget harian. Oh iya. Orang yang mengeluarkan uang lebih banyak, budgetnya lebih cepat habis kan ya? Iya. Berarti kita itu harus punya saldo dulu. Kita harus punya saldo dulu keseluruhan. Kita punya anggaran per hari berapa? Kita punya anggaran per klik berapa? Oh gitu. Ketika yang 700 ini anggaran hariannya sudah habis, dia nggak akan muncul lagi. Berarti kalau kondisi gini yang nempati posisi 1 siapa? Yang 600. 600 naik. Kita 600 habis. Masih. Masuk. Kita akan muncul tapi carry. Paham ya? Paham. Posisi bidding ini orangnya dananya besar-besar. Nah, ketika kita lihat ya, sudah 1 minggu, ternyata tayang kita 0, berarti kita kalah kompetisi. Berarti itu kan dianalisis, Mas. Itu maksudnya kenapa kita harus nganalisis. Kita udah ngiklan bener, kita udah settingnya udah bener, sasarannya udah bener, tapi kok tayangannya 0, berarti bidding kita rendah. Yang lain berani 1.200, 1.500, range-nya sana ya, tapi kita berani cuma 200 rupiah.
Ya nggak bisa muncul. 200 terus saldonya kita sama dengan yang lainnya ya. Iya. 700 itu udah Kak. Udah muncul. Iya makanya kayak gitu Mas. Tapi kan kita nggak saldo kita nggak didebet sama Google karena nggak ada yang Karena klik. nggak ada yang ngeklik. Tapi strategi kita salah. Tapi artinya kalau iklannya nol muncul ya buat apa iklan? Padahal tujuan yang klaim itu supaya Supaya muncul. Supaya ya kayak gitu kan. Strategi bid itu juga penting. Nah, itu sebabnya itu masuk. Berapa besar dana yang dikeluarin itu juga. Nah, penganggaran minggu depan kita bahas ya penganggaran. Penganggaran pengiklanan. Saya masih baru buka toko, mau iklan di Google, budgetnya tipis. Ya bisa juga kata kuncinya yang diatur. Strateginya juga bisa. Strateginya. Oke. Itu semua tadi udah materi kita hari ini. Kita minggu depan kita akan fokusnya ke persiapan pengiklanan digital. Bagi yang mau ada iklanan digital, disiapkan barangnya. Nanti bisa kita sama-sama cari. Jadi masing-masing kalau punya barangnya gitu tahu yang dicari ya. Jadi bukan cuma ngikut aja dari kita gitu. Oke, dan itu saya ucapkan terima kasih. Itu akhir dari presentasi saya hari ini. Terima kasih Mas Suryo. Yeah. Menarik sekali apa yang kita bahas tadi, yang merupakan part awal dari webinar series kita. Yang pertama dari Google Ads. Yang pertama tadi ada pengiklanan digital dengan Google Ads. Bagaimana kita diajari Mas Suryo perbedaannya antara yang konven sama yang digital. Terus bagaimana kita harus paham nanti kita menentukan, kita pilihan konven atau digital juga harus menjadi pilihan nantinya. Betul. Karena industrinya juga berbeda. Bukan artinya konvensional nggak dipakai lagi. Kalau fungsinya memang tertentu ya, misalnya cuma untuk muncul di suatu tempat, maka konven pilihannya. Bikin poster karena memang yang lihat kampus ya udah cukup. Bikin. Gitu. Makanya produknya kita memilih strateginya yang mana, konven atau yang digital itu harus dipikirkan mulai dari sekarang. Ya perencanaannya. Itu perencanaannya nanti juga berhubungan dengan produk, strategi sama pendanaan dari iklan tersebut. Itu. Terus bila ada pertanyaan bisa banyak masuk pertanyaan Mas. tulis di. Udah. Enggak. Kita rubah dulu sekalinya karena ini adalah enggak ada view-nya. Masuk Q&A ya. Oke, Q&A, ada yang bertanya? Silakan dituliskan. Silakan dituliskan di tuh. Ada Mas pertanyaan Mas. Ada ya? Itu di close. Oke. Sepertinya punya saya harus diilustrasi. Bawa sendiri sih. Oke, ada beberapa yang itu Prof Rudi. Oh iya, terima kasih Pak. Di moninya. Semoga nanti semuanya bisa sharing di channel kita. Ada pertanyaan dari Pak Handri Dirmayudi. Kita punya toko di Tokopedia. Bisa nggak toko kita memanfaatkan Google Ads kurang lengkap tanpa mungkin tanpa mungkin tanpa kita membayar ke Tokopedia. Yang iklan yang kita sediain di bawah kan Tokopedia yang mengiklan ke Google. Gara-gara si orang itu adalah akun premium atau gold di Tokopedia. Bisa Mas. Bisa langsung ke Google Ads. Oh bisa. Kita bawa link sama kita bawa linknya. Jadi bisa kayak gini. Kita bawa linknya, bahkan Instagram aja kita bisa langsung bawa copy paste ke Instagram. Gitu. Jadi orang nanti kan klik masuknya ke Instagram kita, klik masuknya langsung di lapak kita, itu bisa kayak gitu. Oke. Berarti bisa ya. Kita punya lapak dimanapun pokoknya ada linknya. Toko virtual manapun ada linknya, kita bawa ke Google bisa. Yang jadi masalah adalah bagaimana nanti mengangkatkannya, karena kadang kita tahu yang biasanya muncul Tokopedia, Shopee,
Lama. Mereka mungkin ada anggaran yang Lebih biasanya berani bid. Nanti kita bisa tahu tuh persaingannya gimana dengan atas bawah kita itu ada. persaingan juga itu berarti bisa dianalisis bahwa produk yang kita cari itu juga trennya juga tinggi mungkin juga ya. Betul. Bisa dianalisa seperti itu. Oke. Terus ada masalah tambahan lagi dari Pak Andri. Sekarang kan ada trennya orang itu mencari barang langsung ke marketplace gitu loh. Gimana ya? Kadang jujur saya di marketplace itu saya cari dulu, tapi kadang kan pencariannya random, terlalu apa ya, mirip-mirip tokonya juga itu. Kadang ya saya ke Google, bukan saya ke Google dulu baru ke toko virtual. Kadang ya karena memang fungsinya Mas tadi yang seperti kita bahas bahwa masing-masing yang ada 3 tadi, search engine, toko virtual sama sosial media itu punya fungsi sendiri-sendiri. gitu. Jadi kenapa di sini Google itu kan bisa lebih lengkap informasinya. Jadi misalnya gini, orang nyari suatu barang, kalau dia mau langsung beli dia pasti akan ke marketplace. Tapi ada orang misalnya ngelihat barang ini, tapi penasaran dulu dong. Misalnya kita contohnya beli laptop, apalagi kok beli laptop ya. Beli laptop gak bisa asal dan informasinya kurang jelas biasanya deskripsinya di sana. Dia akan merujuk ke website resminya. Akhirnya website resminya kalau sulit dicari gimana gitu ya. Jadi supaya gampang dicarinya dia ngiklan di sana. Dia dicari akhirnya diklik dilihat gitu. Memang seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi. Tapi kalau untuk pembeliannya itu arahnya ke toko virtual kayak gitu sih Mas. Berarti rata-rata orang yang mungkin langsung ke ada juga yang itu toko virtual tadi, mereka tuh sudah paham lah dengan produknya. Maksudnya impulsif sudah buyer. riset mungkin beberapa minggu sebelumnya, sudah melihat terus. Iya, atau bahkan cuma lagi scroll aja kepencet tombol buy itu bisa. Jadi impulsif buyer gitu ya. Jadi ngelihat scroll menarik nih langsung kebeli itu bisa. Tapi memang bukan yang seperti itu segmen dari pengiklanan Google Ads. Google Ads itu tersegmen orangnya ini ditembak gitu. Nah, Google Ads itu berarti bukan hanya produk kita orang perorangan jual, bisa perusahaan juga atau mungkin bisa institusi yang butuh bahwa orang-orang itu mencari informasi tambahan gitu, profil tambahan, produk tambahan, produk knowledge-nya lebih lengkap ya. Bukan hanya di Google juga loh, tapi jaringan tampilan Google. Contohnya kayak lagi ngelihat sebuah website, di situ ada Google AdMob-nya, dia akan bisa munculkan iklan kita karena itu juga jaringan dari Google. Biasanya muncul loh, lagi main game muncul di bawah sendiri atau atas sendiri. Ads by Google biasanya gitu, iklan oleh Google. Ya itu juga termasuk jaringan. Iklan kita muncul di sana kalau targetnya sesuai. Kayak gitu. Terus mungkin juga Google banyak berafiliasi dengan vendor-vendor seperti game, mungkin Ganara dan lain-lain. Game itu bisa dimasuk iklan-iklan tersebut gitu. Segmennya juga lebih banyak, apalagi gamers tahu sendiri, nggak 1-2 jam, bisa setengah hari dia di depan. Kecenderungan itu akan dibaca oleh perangkat akan menyampaikan informasi ke servernya akan mengalgoritma itu sehingga menampilkan iklan-iklan yang sesuai dengan yang data yang dikirim. Wah, ini arus datanya sekarang kayak gitu. Lanjut lagi, kita ada pertanyaan dari Abah Muhammad Hari. Minta tolong tanyakan tren dari sepeda goes. Waduh, Abah, sepeda hari ini sulit dicari Abah. Bahkan order ke yang custom itu juga dijadikan 2 minggu ya. Kita bisa analisis nanti tren. Apa perlu kita tampilkan di tren? Iya, coba. Kita coba tampilkan di tren. Oke. Makasih Abah. Karena saya juga kemarin nyari sepeda guys, apa tren ya, trends.google.com. Dari Mas Dani. Ya, Mas Surya yang sering. Oke. Sebentar, saya remote dulu.
Oke, sudah ya. Bentar saya di OBS-nya. Kita tampilkan display. Oke, sudah ini trennya. Sepeda goes. Pencariannya ini bisa disetting Indonesia. Oke. Terus habis itu 1 Bisa tahun terakhir di tidak cukup data yang bisa ditampilkan. Artinya nyarinya dikit banget tuh. mungkin nggak sepeda goes kata ini. Sepeda ontel, Sepeda gunung mungkin bisa, atau sepeda saja. iya sepeda. Enggak lagi. Jangan gini. Lokasinya mungkin kalau di Amerika mungkin nggak Oh pengen iya nyari sih. ya, juga. Kok berubah tadi? Oke, kita lihat tren sepeda. Indonesia. Ini poin Nah, pertama. iya bener kayak gini betul. Riset dulu, ini risetnya. Kita riset juga ke Google Trend, riset. Sepeda bener 12 bulan terakhir kecenderungannya Kecenderungannya mulai dari bulan Mei ini naik lagi nih. 17 sampai itu mungkin pekan ke minggu ke-25. Setelah selesai PSBB nih, Iya. orang pada nyari Nyari kegiatan, pengen jalan-jalan, beli sepeda nih kayaknya orang. Terus kok ada titik-titik gitu? Berarti Oh, titik ini artinya datanya belum lengkap, jadi lagi on progress gitu. Jadi kemungkinan bisa naik. dan sepertinya kenaikannya juga signifikan ya nanti. Dia mulai naik, berarti ini ada tren. Trennya naik ke bawah. Heeh. Sepertinya apa mau jualan atau Nah, kita bisa cari jualan? di sini ya. Ini Mas Dani di situ. Ya, di bawahnya dia Minat menurut sub wilayah. Ramenya itu di yang pekat ini ya. Di Jogja ini paling tinggi. Oke, Jawa Tengah, Jawa di Timur. map bisa dilihat di sana ya. Dari mana tadi masuknya? Di Jog. Iya, ini peringkat pertama Jogja, Jawa Timur. Jawa Tengah. Ini 5 terbesar ini. Oh, oke. Yang paling kecil carinya yang di Gorontalo. Nah, berarti di Jogja, Jawa Tengah dan itu banyak yang Jawa Timur banyak kita yang lagi nyari. malam-malam kita cari hiburan kuis. Nah, ini kecenderungannya. Jadi maksudnya apa? Orang nyarinya berdasarkan apa? Ini ada di sini. Oke, Sepeda di lipat. bawah ya, agak naik sedikit mungkin. Oh iya, coba. Enggak, ini yang ini. Di bawah ini ya. Ya sepeda lipat, harga sepeda ini pencariannya. Sebentar, di kiri ada topik terkait sama query terkait. Kait. Kalau topik terkait, Topik itu jadi berpasangannya sama apa? Sepeda Minion, sepeda Brompton, oh gitu. sepeda lipat, gitu. Kalau query ini Query itu benar-benar ketikannya. yang langsung, Orang ngetiknya itu apa? aslinya gitu. dari yang dicari. Jadi orang nyarinya apa yang dimaksud dengan itu juga. Nah, maksudnya sorry di query. Tapi kalau yang topik ini kata benar-benar keywordnya. Sampai ada Minions, Brompton itu yang sepeda gerbong. Atau sepeda Minion baru dah. Aku nggak tahu. Kok ada daun-daun itu juga ada sepeda. Oh iya tuh. Kenaikannya 130%. Berarti 100 dari hari normal biasanya meningkat kondisinya. meningkat 30% itu tadi. Iya. Jadi 130%. Kita bisa ngelihatnya dari sini. Memang berarti lagi naik meningkat aja. Coba ke bawah lagi, Mas. Oke. Di bawah ada lagi, ada Minion, Fastron, Pasif. Oh, pada lipat semua yang di. Oh iya. Berarti yang dicari sepeda lipat tuh. Ini sepeda lipat ya. Oh iya saya benar. Sepeda Minion. Itu Minion sepeda lama kayaknya yang dirombak lagi sebenarnya. Kenapa? Gak ngikutin tren sepeda. Iya. Oh iya, yang jelas kayak gini kondisinya sekarang pencarian. Oke. Lanjut lagi. Sudah kita tampilkan datanya. Perkenalkan saya Raya Nika. Apakah saat ini masa tentang di laman Google masih efektif? Mengingat orang-orang cenderung. Ya. Kalau saya sih Ya, mulai dari iklan itu di YouTube karena menurut pakai konsumen skip. gimana? Terus kalau yang di ads itu kadang mengganggu sih, tapi kadang kita tutup ya. Kita tekan X-nya itu. Nah,
kita kasih reasonnya kenapa, terus mungkin posisinya tidak enak. Google itu juga akan merubah posisinya ternyata. Oh gitu ya. Saya kemarin itu, ini nutup apa itu? Saya bilang menutupi, digeser sama dia ke atas sedikit. Oh gini ya, sampai segitunya. Meskipun kadang kita apa sih lewat. Tapi jujur saja, saya kemarin mencari tenda gitu ya. Tenda saya carinya di Instagram, tetapi di semua search engine itu juga keluar akhirnya tenda itu. Memang. Terus kadang kita lewati tapi akhirnya muncul ini toko ini ada harga sekian. Iya, karena memang gini Mas, kalau orang yang menghindari iklan itu memang berarti bukan sasaran iklan tersebut. Gitu. Memang ditujukan, tapi orang tersebut bukan pelanggannya. Karena mungkin profilnya sama, tapi ada iklan-iklan yang menurut kita menarik, justru membantu gitu. Nah, dia itu menangkap momen itu. Ketika kita butuh sesuatu, muncul iklan itu, maka kita klik. Terus kita klik ya. Sudah ini kan berhubungan dengan website. Apakah di Google Ads ini juga akan menjadi satu dengan di YouTube? Berbeda lagi ya? Sama. Nanti ada settingannya, iklan display muncul. Kalau iklan display muncul, maka dia akan muncul. Di channel YouTube orang kayak gitu. Bisa ya yang di bawah-bawah itu ya, yang ada gitu. Karena satu jaringan. Jadi pilihannya apa? Cuma penelusuran web itu yang search aja, atau bisa muncul yang web orang di YouTube yang bawah-bawah itu, kotak-kotak itu bisa juga. Berarti iklan di Google masih efektif ini. Nah, bahkan iklan apapun ya, kalau misalnya kita sedang mencari sesuatu dan kita sedang benar mencari, dapat iklan tersebut, kita akan klik Mas. Jadi kalau misalnya iklannya benar-benar sesuai dengan orang yang mau membeli, itu membantu. Tapi kalau misalnya kita ngiklan terus habis itu kenapa kok banyak orang merasa enggak ini, ya memang karena dari sekian banyak tayangan, jumlah kliknya itu emang lebih sedikit daripada tayangan. Kayak gitu. Memang kondisinya seperti itu. Apalagi iklannya Google sekarang juga ada picture-nya kan kadang. Kalau kita sempatkan gambar, nanti bisa lihat tuh gambarnya. Kadang harga yang lama itu masih tercantum, ketika diklik muncul harga yang baru di lapangnya. Oh gitu ya. Iya. Pengalamannya gitu ya. Harga 25.000, kita klik, wah murah ini. 55.000. Jadi kalau ditanya masih efektif, masih. Karena ketika ngelihatnya dari sisi pemasarnya itu masih, karena masih mendapatkan revenue, masih mendapatkan konversi gitu ya. Tapi memang kalau karena semakin banyak yang iklan, yang merasa terganggu adalah konsumen gitu ya. Merasa iklannya terlalu banyak, ya kita yang harus ngefilter itu semua sebenarnya. Kayak gitu. Jadi Mbak Rika, saudari Rika sudah terjawab ya, masih efektif. Jadi menambahi dari Mas Suryo, kalau saya sih ingin mempelajari ini juga, karena ini basicnya. Kita sebelum masuk mungkin ke iklannya Facebook dan mungkin ke Instagram, cara analisanya juga mirip mungkin, strateginya juga hampir sama. Mengiklan di Google yang sangat masih efektif di basic kita nantinya. Terus lagi dari Mas Hanif, bagaimana kita membuat campaign yang tepat sasaran Pak, sehingga segmen yang kita target tidak terlalu luas, mengerucut, namun dengan speed cost pengiklanan awal yang kecil. Nah, ini nanti di pertemuan berapa yang seperti ini? Pertemuan kedua kita akan udah mulai ke sana. Ketiga sih mulai ngatur secara benerannya, maksudnya beneran di aplikasinya ya. Kalau yang minggu depan kita masih rank gitu, jadi maunya kemana dan sebagainya. Tapi kita di pertemuan ketiga, di series ketiga nanti. Berarti siapkan dulu produknya, apa yang ingin kita iklankan. Tapi yang jelas kalau misalnya mau sasarannya tidak terlalu luas, bisa caranya ya dari awal kita udah settingnya segmented. Jadi benar-benar sangat segmented biar iklannya munculnya lebih sedikit.
tetapi tepat sasaran daripada lebih banyak tapi nggak tepat sasaran. Bisa seperti itu. Nanti kita coba, karena kita punya beberapa webinar, terus ada seminar nasional. Kita coba seminar nasional itu yang kita push, kita iklankan tuh, Bang. Iya benar, bisa. Karena selama ini seminar nasional ya nggak iklannya aja di web gitu aja. Kita coba iklan di Google gitu, biar Pernah lebih tuh. luas gitu. Pernah tuh internasional. Yang internasional udah pernah. Sampai Thailand klik ngapain? Sampai di mapnya kelihatan siapa yang ngeklik IP-nya yang ada di Thailand di itu kita bisa baca. Berarti seminar internasional nasional biar terasa internasional dan nasional juga, kita biar tahu view impact-nya sampai ke luar negeri. Minatnya ya. Minatnya kita coba iklankan di Google. Berarti saya sudah punya satu bahan. Silahkan teman berikutnya kita bawa produk yang bisa mau kita push nantinya. Benar. Ya. Nanti Mas Dani bawa itu aja. Nanti dannya Biar mencontohkan. ya kita praktek di sini. Iya benar, maksudnya gitu kan. Oke. Putus, nggak apa Mas. Oke, ada lagi pertanyaan habis. Habis pertanyaannya, terus dari pertanyaan beberapa yang kemarin dari daftar. Oke. Juga ada pertanyaan dari Fawas. Akun Google Ads tidak dapat dibuka pada semua PC, namun di browser smartphone bisa. Mungkin ini ada ini masalah teknis ini settingannya mungkin. Betul. Tuh. Terus ada budget efektif dalam beriklan di pertemuan kedua tiga itu ya. Kedua, kita akan penganggaran karena disesuaikan sama kata kuncinya. Karena setiap kata kunci nanti harganya berbeda, Mas. Kalau kata kunci yang lebih trending harganya lebih mahal daripada kata kunci yang biasa aja. Nanti mau jualan sepeda goes, sepertinya mahal ini keywordnya gitu. Iya benar. Nah, Nanti kita kita akan lelang keyword, ya itu juga di pertemuan berikutnya kita bahas. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang mungkin itu karena efektif dan efisien itu tujuannya juga. Betul. Nah, Filianti ini juga Google Ads pada website terus baru dibangun dan belum banyak dikenali orang. Tujuannya memang iklan Google Ads mungkin ini ya, biar dikenal banyak orang itu. Dikenal banyak orang. Kalau jadi gini, kan ngelihatnya bukan brand ya, tapi misalnya jualannya jual sepeda. Jual sepeda kita dengan brand kita sendiri. Orang akan pertama ngelihatnya cari kata kuncinya bukan brandnya, cari kata kuncinya sepeda. Dia akan muncul. Tapi karena kita berbayar dan kita bisa atas sendiri, maka orang itu bakal klik, oh ada ya ternyata sepeda mereknya A gitu. Jadi ya kita optimal aja sih dengan Akhirnya kalau di situ menarik tampilannya, orang akan beli, mengenal oh produk A, bener. website baru. Pengalaman saya website baru ingin masuk di page satunya Google saja, itu kadang kalau normal itu nggak pakai snippet dan lain-lain Snippet. bisa sampai 1,5 tahun kayaknya. Nunggu kliknya ya. Nunggu, Traffic ya. Traffic naik terus itu lama. Mungkin dengan Google Ads kita bisa memangkas Betul. itu juga. Dan pertanyaan nanti yang lainnya di pertanyaan berikutnya itu beberapa yang sesuai dengan hari ini. Apa yang membedakan Google Ads dengan Google My Business, di mana kedua produk tersebut sama milik Google? Iya beda. Google Ads sama Google Ads itu muncul di sini terus kadang Google My Business itu cuma untuk mendaftarkan bisnis kalian di database-nya Google. Jadi kalau misalnya pernah lihat searching misalnya toko restoran apa gitu ya, kan muncul tuh di Maps-nya. Nah supaya bisa muncul di Maps itu harus daftar Google My Business. Oh gitu. Tapi bukan buat ngiklan. Nggak bisa ya Google Ads itu tiba-tiba mengiklan di Maps gitu. Google Ads ngiklan di Maps nggak bisa. Khusus sendiri ya. Dia untuk menyebarkan doang informasi. Tapi kalau untuk menentukan posisi, aku ada di sini, itu pakai Google My Business. My Business harus terdaftar. Bedanya itu. Dan diverifikasi sama jadi mereka. itu munculkan ke listingnya Google. Bisnis kita itu pakai Google My Business. Tapi untuk ngiklan dia nggak ngiklan, tapi muncul. Tapi untuk ngiklan ya tetap pakai Google Ads. Ya, karena beberapa pengalaman 2 tahun kemarin itu ada yang didatangi sama Google terus di mapping, di kayak gitu kan ya.
Ya, ternyata sampai verify itu yang paling penting karena memang sudah terdaftar dan Iya, nanti verify itu dikasih surat ya Mas ya dari Google, karena Google-nya posisi kalau Asia itu ada di Singapura. Nanti Mas Dani dapat surat gitu, dapat pos dari Singapura, terus dibuka, di dalamnya ada kodenya, di situ nanti verified gitu. Ketika di enter udah maunya login semuanya, baru di situ. Beneran artinya tempat itu. Benar. Dan bisnis itu milik Anda. Betul kayak gitu. Kalau di Google di verify seperti itu. Bukan cuma daftar biasa. Sepertinya semakin kesini semakin sulit sepertinya daftar membuat verify itu tidak seperti dulu. Saya 5 tahun yang lalu verify aja. Oh bikin. Naruh map yang di toko yang ada di rumah itu, kita taruh map di situ, terus mungkin antara 3 bulan itu sudah terdaftar di situ bahwa itu bisnis punya kita dengan email-email yang ada di itu. Sekarang agak sulit. Oke, lanjut. Ada yang Ini mohon maaf baru bisa gabung, nanti ada rekamannya kan ya? ada rekamnya. Berarti yang kelewat nih ada deh. Nanti kita share, nanti kita publish Iya. yang lewat. Iya, baru ada yang nyala. Oke, Wirianti. Nanti ada itunya kita terus terima kasih meskipun kita awal penontonnya masih antara di bawah 50 lah, lumayan sudah melihat. Ada yang online dan offline yang di sini. Ada penonton langsung, mana suaranya? Berarti besok kita harus cari applause. Kita taruh di sini, Bro. Seru juga penontonnya ada di bawah gini. Gak nonton lenong. Bayangin stand up terus nggak ada orangnya itu gimana ya? Ya betul. Tidak. Jangan lupa dukung channel kita Dengan klik subscribe sama lonceng di bawah. ya, subscribe nggak bayar. UCIC Studio juga. Ya, UCIC Studio. Nanti kita akan bikin seperti itu. Iya, nanti mungkin ada webinar editing video. Nah, webinarnya nanti VFX, tambah banyak nanti. visual effects. Nah, editing yang dibutuhkan lagi di luar ini ya. Sepertinya ke depan ada yang dibutuhkan adalah video, ngedit video. Bikin PowerPoint bisa di-share ke YouTube, simpel-simpel saja, Bapak Ibu mengajar. Itu juga bisa. Ya mungkin webinar penggunaan lain dari PowerPoint. Jadi bukan bikin PPT, bikin gambar, bikin desain bisa deh. PPT itu banyak sekali. Saya kalau gambar, ya bikin video Bikin di PPT aplikasi juga bisa. itu mudah sekali. Di PPT juga bikin PowerPoint, video kita ada di bawah juga bisa. Oke. Udah. Itu nanti ada sesi-sesi webinar untuk mengisi waktunya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Persiapkan untuk minggu depan. Siapkan produknya. Kita coba untuk lebih dalam lagi supaya sampai dianalisis. Jadi video nanti kita share, kita publish, bisa dipelajari lagi. Pertemuan kedua nanti juga bisa nyambung mengikuti step 1, step 2 tuh. Cukup itu saja. Intinya Google Ads masih efektif, masih penting untuk kita pelajari. Tuh. Sekian saya sebagai pembawa acara dan juga pemateri kita Mas Suryo Hadi. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.